لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari waktu maghrib ini kita masih berikan kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk nikmat. Dan yang paling utama tersebut dia adalah nikmat seorang yang bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia Allah berikan kelapangan untuk melaksanakan tujuan penciptaan kehidupannya di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilayna la turja'un." Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia begitu saja? Padahal kepada kamilah kalian nanti akan kembali. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita mengingat serta mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah merealisasikan tujuan penciptaan kita tersebut dengan sebaik-baiknya, atau kita masih merupakan orang-orang yang berada dalam kelalaian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan kembali lanjutkan yaitu kajian mingguan kita dari kitab Nasaihul Jahiliyah, yaitu kitab yang membahas tentang perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada masalah yang ke-48, yaitu di antara perkara yang diselisih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang jahiliyah adalah kufruhum bi ayatillah jumlatan, bahwa mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara umumnya. Bahwa semuanya orang-orang jahiliyah mereka kufur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kufru bi ayatillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu risalahnya, agar manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan dari mereka kufur, mendustakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini kebiasaan dari orang-orang kafir, dari kalangan
Musa alaihissalam. Dan demikian juga sebagian kaum muslimin yang mereka mengaku muslim, mengaku Islam, tetapi mereka mendustakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an. Berapa banyak orang-orang yang mereka mendustai, tidak percaya kepada apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan demikian juga Rasulullah SAW ketika mendakwahkan orang-orang jahiliyah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kalian untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar. Tapi mereka mengingkarinya, mereka mendustakan, dan itu akan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika diajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, mereka pun mendustakan. Bahkan memberikan cap yang jelek kepada Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang penyanyi, syair. Ada yang mengatakan Nabi SAW kahin, seorang dukun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW adalah majnun, orang yang gila. Dan berbagai macam bentuk, yaitu gelar-gelar yang buruk diberikan kepada Nabi SAW oleh orang-orang jahiliyah ketika menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang jahiliyah yang mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sehingga mereka mendustakan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka Alkitab, mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah, mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah yang itu akan menyelamatkan mereka dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Akan tetapi orang-orang jahiliyah mereka mendustakannya. Mereka tidak mau mengijabah dakwahnya para Nabi dan Rasul, dan khususnya pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah SAW kepada mereka, maka mereka pun mengingkarinya. Dan ini bentuk perbuatan dari orang-orang jahiliyah. Dan sekarang berapa banyak orang-orang yang mewarisi yaitu sifatnya orang-orang jahiliyah ini. Walaupun mereka mengatakan dirinya muslim, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka mengingkarinya. Bahkan ada di antara mereka yang menentangnya. Bahkan ada di antara mereka yang menyamakannya dengan buatan manusia. Dan ada yang mengatakan buatan manusia ini lebih baik, lebih lengkap, dan lebih sempurna dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ini bentuk-bentuk kekufuran yang muncul, dan sebagiannya dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattah lahum abwaabas sama'." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattah lahum abwaabas sama'." Bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri dari ayat-ayat tersebut, la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan kepada mereka abwaabus sama', yaitu pintu-pintu langit, tidak dibukakan. Makanya kenapa seorang ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diijabah doanya, di antaranya la tufattahu lahum abwaabus sama', doa
mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ada yang mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada mereka riba haram, maka mereka katakan tidak, riba itu sama dengan jual beli. Ya. Bahkan ada ustaz juga yang mengharamkan, yang menghalalkan riba. Dicari dalil-dalil untuk menghalalkan riba. Ya. Bahkan ada juga dibentuk dewan syariah untuk menghalalkan riba. Ada. Yang ini adalah apa yang dibuat oleh manusia ini bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku billah. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Muncul orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan pohon, dengan kuburan-kuburan keramat. Kemudian disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jimat-jimat penambah. Disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja yang dia miliki. Disekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh yang sudah mati. Dan ini terjadi di kaum muslimin. Sebagian mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk nawaqidul iman, di antara bentuk perkara yang akan membatalkan keimanan seseorang, dia adalah yaitu istikbar. Dia menyombongkan diri itu dari apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bimaja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus perkara mereka. Tidak mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di antara apa-apa yang mereka perselisihkan. Maka oleh sebab itu, di antara sikap dari orang-orang jahiliyah ini, mereka terbiasa mendustakan para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan kita membaca kisah awal Rasul, allazi arsalallah, Rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus itu Nabi Nuh alaihi salam. Maka lihat 950 tahun beliau berdakwah. Jadi Rasul yang pertama itu sepakat para ulama bukan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam nabi yang paling utama, yang paling pertama. Adapun Rasul, awal Rasul Nabi Nuh alaihi salam. Dan sejak Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan sama sekali 10 abad. Tidak ada kesyirikan. Walaupun ada kemaksiatan, ada terjadi pembunuhan, tapi kesyirikan tidak ada. Tidak ada orang yang istikbar, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Tidak ada 10 abad. Maka ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam muncul bibit-bibit kesyirikan tersebut, karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang saleh mereka. Maka dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan pada wala suwa yaqus wa yaqub wa nasra, ada 5 orang saleh yang mereka buat patung-patungnya atau gambar-gambarnya, kemudian mereka bangun monumen-monumen. Kata mereka ini untuk mengenang jasa-jasa mereka, karena mereka dulu yang mendakwahkan Islam, karena mereka yang mengajak pada tauhid. Generasi pertama yang mungkin paham bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya sekedar untuk mengenang saja. Akan tetapi setelah itu syaitan datang itu menyesatkan mereka. Oh, ini orang-orang, ini patung-patung ini patung-patung orang saleh, ya, yang dia bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sembah mereka, atau sembah Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Maka ini diamalkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang
orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian sembah berhala-berhala tersebut? Lalu mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak ada menyembah berhala itu, cuma kami ingin berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang saleh. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, tidak ada ya, walau sami'u mastajaba lakum. Ini walaupun mereka mendengar kalian, anggaplah mereka mendengar kalian berhala-berhala, tapi tidak akan bisa mengijabah doa kalian. Lalu bagaimana mereka minta tolong, minta bantuan kepada mereka? Maka oleh sebab itu kesyirikan muncul. Ya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan berapa banyak ya, kisah-kisah yang kita lihat yang dialami oleh para nabi dan para rasul yang didustakan oleh umatnya. Mulai dari zaman ke zaman Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun beliau berdakwah, mendakwakan tauhid lailan wa nahara, malam dan siang, ya, tidak henti-hentinya. Beliau berdakwah, itu baik secara sir, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya, lihat hasilnya. Sangat sedikit sekali. 950 tahun bukan waktu yang sebentar. Itu lama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, untuk mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tapi kaum Nabi Nuh alaihissalam, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya, setiap lahir generasi ke generasi berikutnya, maka generasi yang pertama mewasiatkan, besok kalian jangan sembah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan tidak mewasiatkan kekufuran, ini dosa jariah yang mereka terima. Mewasiatkan kekufuran sama dengan sebagian kaum muslimin sekarang. Besok kalau ada orang mengajar, ya, nggak boleh pakai jimat, ya, nggak boleh datang ke dukun, jangan kamu ikuti. Kita nenek moyang kita dari dulu sudah seperti itu. Dia ini baru kemarin sore muncul, ya. Baru kemarin mereka sudah wasiatkan, lahir anaknya, cucunya diwasiatkan lagi seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya, generasi ke generasi berikutnya muncul generasi yang penuh dengan kesyirikan. Maka oleh sebab Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah walaupun didustakan oleh umat. Dan Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktu yang sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman kepada mereka, dan berikan hukuman, berikan azab, ya, didatangkan tufan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka semuanya, hatta istrinya, sampai istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu, kalau masalah syariat, ya, mau istri, mau anak, kalau nggak mau ikut, ya itu urusannya masing-masing. Yang jelas itu dakwah. Jangan kita anggap dakwah Nabi Nuh tidak berhasil. Ya, sebabkan anak itu Nabi aja anaknya seperti ini, ya, istrinya seperti ini. Ya, jangan kita katakan seperti itu. Kalau kita katakan seperti itu, maka nanti orang akan bilang juga Rasulullah SAW, ya, pamannya dia sebenarnya ada yang nggak ikut, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ada yang tidak, Abu Thalib, dia masuk Islam. Apakah itu membuktikan bahwa Nabi SAW tidak berhasil dakwahnya? Tidak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu prosesnya, bukan hasilnya. Karena hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah mengetahui hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lihat proses, ya, siapa yang berada di atas jalan itu, yang menempuh jalan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Dekat orang-orang yang mereka kufur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika disampaikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, misalnya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'aslam dan Ka'bain finnar." Apa yang kalian pakai di bawah mata kaki itu diancam
sampai gila-gila nih. Kemudian ada orang mengolok-olok, kamu ngapain pakai celana di atas lagi kayak orang kebanjiran? Ya, jadi mendustakan. Padahal itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai sarung di atas lagi. Kita kalau tidak mau atau ada ikhtilaf masalah fikih dalam masalah itu, ya, atau ikhtilaf, misalnya ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan haram, ya. Tapi nggak boleh kita celah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istihza. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok, maka jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian sudah kafir setelah beriman. Nah, kafir bisa kafir keluar dari Islam karena istihza din. Karena itu adalah bentuk yaitu pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tentang masalah azab, tentang masalah neraka, nikmat surga, dalam masalah apapun. Dalam agama tak boleh kita mengolok-olok. Kita sekarang lihat di konten-konten apa banyak kadang-kadang agama menjadikan bahan untuk stand up comedy, stand up comedy, dijadikan konten untuk TikTok supaya orang tertawa sholat, ya, dan yang lainnya. Ini haram hukum. Ini istihza, ini bentuk pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu kewajiban bagi seorang Muslim, dia wajib menerima dan tidak menyombongkan diri kepada apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka kebanyakan orang-orang mereka yaitu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mendustakan sabda-sabda Nabi SAW karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi dia beragama sebagian-sebagian, ya, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian yang ada dalam kitab tersebut, kemudian mereka kufur kepada sebagian yang lain. Mana yang enak, yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Mana yang tidak enak, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia, ya, oh ini bukan bagian agama ya. Ini harus dipilih dulu. Ini semula dicari alasan-alasan untuk tidak melakukannya. Maka hal seperti ini adalah bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib bagi kita untuk menerima. Dari minum Allah Subhanahu Wa Taala katakan, maka fala rabbika la yu'minu, la yu'minu hatta yuhaqqimu. Maka demi Allah, maka sungguh mereka tidak beriman, tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara, sebagai hakim fima syajara bainahum, ya, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan Nabi SAW, ya, ada sunnah beliau, dan itu juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita untuk menerimanya. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Maka takdim, ini takdim di ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apapun bentuknya, apa, walaupun satu, ya, kedustaannya. Misalnya ada orang mendustakan takdir, mendustakan surga, mendustakan neraka, mendustakan adanya jin, mendustakan adanya dajjal, adanya sirat, ada yaumul hisab, yaumul jaza, adanya yaitu azab dan nikmat kubur misalnya. Ketika mereka mendustakan ini, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendustakan, kalau mereka ingkari dengan pengingkaran yang benar-benar berasal dari keyakinan mereka, bukan karena syubhat yang muncul, bukan karena salah takwil, bukan karena salah dalam memahami, ya, maka dia bisa kafir. Karena itu bentuknya adalah al-juhud, yaitu dia bentuk pengingkaran, penentangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari bahwa riba itu haram. Ya. Maka ini juga bentuk yaitu pengingkaran atau pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh, ya, kita melakukannya atau mengatakan sholat itu tidak wajib bagi saya. Nah, ini juga merupakan kedustaan. Tidak mungkin kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah sampai derajat wali, ya, tidak boleh nggak sholat lagi. Bisa
Wasallam. Ini mereka mendustakan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat dalam keadaan sakit pun beliau salat. Beliau salat. Ini ada orang dia bukan sahabat Nabi Sallallahu, bukan tabi'in, bukan juga orang yang jamin surga. Lalu dia katakan, ya, ini wali mahjub. Apa? Wali apa? Masjub. Ya, wali masjub. Ya, dia kata orang gila bisa jadi wali. Mustahil. Ya. Orang mabuk saja dia sholat nggak sah sholatnya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian mabuk. Ini ada orang hilang akalnya jadi wali. Kan ini bentuk kedustaan. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak mungkin. Tidak mungkin diterima oleh akal sehat pun tidak bisa diterima. Secara dalil syar'i pun tidak bisa diterima. Maka oleh sebab itu kita harus berhati-hati, ya, karena banyak macam-macam bentuk pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan ciri-ciri wali itu di dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan. Maka wajib bagi seorang mukmin ayyuminu bi ayatillah, ini mereka beriman kepada seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yusaddiqu biha, kemudian membenarkannya, wa ya'mal biha, kemudian dia beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, di anna haqqun la ya'tarihi batil. Wa karena ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu dia adalah sesuatu yang hak dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajarkan kepada kita semuanya kewajiban bagi kita untuk itu beriman dengan segala macam rukun iman, mewajibkan kita untuk menerima Islam dengan segala rukun Islam, mengajarkan kepada kita tentang sunnah-sunnah beliau, ya, lewat hadis-hadisnya yang jelas, yang sahih. Maka kewajiban kita adalah untuk membenarkan segala apa yang datang dari Nabi SAW. Kenapa? Karena apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka itu adalah apa yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan kita dengan sebuah perintah, maka itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Faman ata'ani faqad ata'a Allah, faman asani faqad asa Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah. Barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kewajiban kita terhadap ayat-ayat Al-Quran ini, maka wajib kita membenarkannya. Sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih, ya, kita wajib membenarkannya, mempercayainya, beramal dengannya, karena tidak ada kebatilan sedikit pun. Zalika kitabun la raiba fihi, yaitu kitab yang tidak ada satu pun keraguan padanya. Semuanya adalah kebenaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La ya'ti al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Allah Subhanahu Wa Taala katakan, tidak ada kebatilan yang datang di dalam kitab tersebut, wala min khalfihi, di hadapannya maupun di belakangnya, tidak ada. Tidak ada satu kebatilan. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana dan yang Maha Terpuji. Jadi, ya, ketika ada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah jelas, ya, perintahnya, larangannya, hukum-hukumnya, maka tidak boleh lagi kita mendustakannya. Ya, tidak boleh kita mendustakannya. Kemudian juga ketika ada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya, yang sudah sah berasal dari Nabi SAW, maka wajib kita terima. Enggak boleh kita mendustakan. Wah, hadis ini enggak cocok lagi untuk zaman sekarang. Ya, ayat ini kan dulu untuk zaman Nabi SAW, zaman sekarang enggak cocok lagi. Misalnya, ada orang yang baru berkapan seperti itu, maka tidak boleh. Ya, seperti ada orang mengatakan, sebagian orang liberal, mereka mengatakan bahwa jilbab bagi kaum muslimah itu kan budaya Arab, kata mereka. Budaya Arab tidak seperti itu. Mana ada budaya Arab pakai jilbab? Ya. Orang Arab kan seperti datang zaman jahiliyah, sebelum ketika zaman jahiliyah tak pakai jilbab. Kapan
yaitu diwajibkannya jilbab tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang hijab, kemudian para sahabat mereka menarik gorden-gorden mereka, kemudian menjadikan itu adalah sebagai hijab bagi mereka, bukan budaya. Lalu ketika ada orang mengatakan itu kan budaya dulu, sekarang kan tidak. Sekarang kan kita tidak cocok lagi dengan dengan budaya tersebut. Ada yang mengatakan jilbab tidak wajib, atau profesor juga ada yang mengatakan dia belajar di mana dan tidak jilbab tidak wajib. Jelas Al-Quran menjelaskan, hadis-hadis Nabi SAW jelas itu adalah kewajiban, itu adalah kewajiban, itu adalah perintah. Lalu dia katakan, oh itu kan pakaian kehormatan saja, atau itu adalah budaya saja, itu budaya orang Arab dahulu. Orang Arab dahulu jahiliyah nggak ada budaya mereka. Jilbab buktinya apa? Buktinya sebelum turunan ayatnya hijab, tidak ada orang berhijab. Maka oleh sebab itu adalah bagian dari agama Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya, menjelaskan kepada kita, sampai kepada kita para dai, para ustaz ataupun yaitu para ulama yang menyampaikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita terima. Enggak boleh kita dustakan dengan alasan ini kan bukan amalan nenek moyang saya, atau kita dustakan karena perasaan kita. Kenapa pula ini dilarang, ini kan baik. Kenapa pula ini dilarang, ini kan baik. Atau kita tolak ayat-ayat Allah itu karena tidak diamalkan oleh orang yang banyak. Kita lihat orang, mayoritas orang seperti itu. Kalau seandainya itu benar, pasti banyak orang yang mengamalkan. Nah, itu bukan standar kebenaran. Perasaan banyaknya orang yang mengikuti ataupun amalan nenek moyang itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari hadis-hadis beliau yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman para sahabat yang mereka sudah mengamalkannya. Maka itu yang kita contoh. Jadi, ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an, ini bentuk dari sikap orang-orang jahiliyah yang diselisih Nabi SAW, bahwa orang jahiliyah itu kebiasaan mereka yaitu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di masalah yang ke-49 ini tentang orang-orang jahiliyah ini, sikap mereka juga juhdu ba'dihah. Ini kufur ba'd ayat kita. Mereka kufur kepada sebagian ayat-ayat Allah. Kalau tadi kepada hampir kepada semua ini ayat Allah. Ini juga ada mereka kufur, tapi kepada sebagiannya, beriman sebagiannya, kemudian kufur pada sebagiannya. Ini oleh orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu dia nggak sama tingkatannya. Ada yang dia benar-benar mengingkari seluruh ayat Allah, ada juga yang mengingkari sebahagiannya saja. Sebagiannya dia beriman, sebagian lagi dia ingkari. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa tu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebahagian dari isi kitab itu, lalu kalian kufur kepada sebahagiannya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayat. Dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan tersebut, kecuali dia mendapatkan khizy. Dia mendapatkan yaitu kehinaan ada di dalam kehidupannya. Maka fahum la yu'minuna illa bil iman bi ba'd kitab. Mereka tidak beriman kecuali sebagiannya saja. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka beriman kepada Injil, sebagian Injil. Sebagian lagi mereka tidak beriman. Ketika ada ayat-ayat Injil yang mengatakan di situ ada wajib kalian beriman kepada Rasul yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ciri-cirinya, maka mereka ingkar. Sebagian mereka imani, sebagian lagi mereka ingkar. Nah, ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang mereka hanya mengambil sesuatu yang lewat hawa nafsunya saja.
Kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, maka mereka tinggalkan. Walaupun dari Al-Quran itu sendiri. Dan di antara kaum muslimin ada juga yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Apa? Mereka beriman kepada sebagian ayat-ayat Allah dan kufur. Contoh yaitu ketika ada orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Dia katakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Dia ingkar sifat kalam. Dia ingkar sifat kalam. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa yukallimullahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan pembicaraan Allah kalam Allah itu Al-Quran. Lalu dia ingkar Allah tidak punya sifat kalam, kata mereka. Dan ini bentuk pengingkaran terhadap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ada juga sebagian yang mengatakan lafaznya makhluk, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala kata dia. Lafaznya makhluk dan sebagian maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada Ar-Rahman, 'allama Al-Quran, khalaqal insan. Allah yang Maha Rahman, 'allama Al-Quran, yang mengajarkan. Kalau yang mengajarkan itu dari mana? Dari dirinya atau dari orang lain? Ya, seperti ya, ada orang yang mengajarkan misalnya, apakah yang diajarkannya yang ada di dalam dirinya itu atau sesuatu yang ada dari luar, berasal dari luar? Pasti ada dalam diri. 'Allama Al-Quran. Ya, Allah yang mengajarkan Al-Quran, maka dinisbatkan Al-Quran itu kepada Ar-Rahman. Ketika Allah mengatakan khalaqal insan, maka Allah menciptakan manusia. Kenapa Allah tidak katakan ya, Allah menciptakan Quran, khalaqal Quran wa khalaqal insan? Tidak. Kenapa? Karena Quran itu disandarkan kepada Allah. 'Allama Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah kufur kepada sebahagian yang ada dalam kitab. Termasuk orang yang mengingkari Allah istiwa di arsy. Ketika ada orang mengingkari Allah istiwa di arsy atau mengingkari Allah itu di langit, ya, maka dia sudah dia kufur kepada sebahagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kebiasaan dari orang jahiliyah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebagian mereka hanya sebagai muqallid, mereka cuma taklid saja, taklid buta. Kemudian juga ini sebagian mereka hanya mendapatkan dari orang lain, tidak belajar. Maka oleh sebab itu ya, sebagaimana di dalam sikap atau sifat dari orang jahiliyah ini, mereka kufur kepada sebahagian ayat Allah, beriman kepada sebagian yang lain. Dan contoh-contohnya sudah kita sebutkan tadi ya, bahwa di antara bentuk kufur kepada sebagian ayat Allah, yaitu ada orang yang mengaku muslim, dia beriman kepada ayat Allah, tapi dia juga kufur kepada yang lainnya, seperti mengingkari adanya sifat ya, sifat wajah bagi Allah, mengingkari sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat zati Allah Subhanahu wa taala. Diingkari ya, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala diingkari. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah sampaikan dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, tentang bagaimana sifat zati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang yang mengingkarinya, maka dia mengingkari sebagian dari ayat-ayat tersebut, sehingga dia hanya mengambil yang sesuai dengan hawa nafsunya, adapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya maka dia buang. Ada juga sebagian dia ambil yang sesuai saja dengan kelompoknya, ya, dengan kelompok dia, dan yang tidak sesuai dengan kelompoknya dia buang. Ya, ada seperti itu, yang sesuai dengan amalan nenek moyangnya diambil, yang tidak sesuai dengan amalan nenek moyangnya maka dia tinggalkan atau dia buang. Dan ini termasuk beriman kepada sebahagian dari kitab dan kufur kepada sebahagiannya. Lalu orang seperti ini bagaimana hukumnya? Dia dihukumi kufur.
kepada keseluruhan. Ya, kalau dia benar-benar mengingkari, karena nggak boleh kita ini separuh-separuh. Kalau beriman, beriman. Ya. Karena agama Islam tidak mengenal itu ada abu-abu yang istilahnya. Tidak ada apa? Abu-abu. Kalau beriman, beriman, kufur. Hanya saja ada orang beriman yang naqisul iman, kurang imannya. Ya, ada orang yang beriman tapi dia melakukan maksiat. Atau orang kafir yang dia jatuh pada kekufuran. Ini harus dipahami agar kita jauh dari perkara-perkara seperti ini. Makanya Allah SWT nasihatkan kepada kita semuanya, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan bagaimana? Yaitu wajib kita menerima seluruh apapun yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita cari yang hukum yang baik, lebih baik dari, tidak ada lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah dan hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara, maka insyaallah akan selesai. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak kembali kepada kelompok kita masing-masing. Tidak kembali kepada guru kita, nenek moyang kita, tidak. Tidak kembali kepada itu kebiasaan orang banyak yang kita tidak, tapi kembali kepada Allah wa Rasul. Itu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah beriman secara keseluruhannya. Jangan sampai kita mencontoh orang-orang jahiliyah yang diselisihi mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka